Bayangin ya, ini si Rie dari awalnya kehidupannya damai, kaya, punya suami, anaknya lucu-lucu, sampai miskin, nggak punya apa-apa, punya utang pula, tinggal di kontrakan sepetak, anaknya sampai hilang nyawa. Hey everything, thank you untuk klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, paket Mirelku sudah datang. Asik, bisa jalan lagi. Kemarin kau udah habis sampai di koper gitu kesedihan. Makanya gue repurchase lagi, pakai kode voucher sendiri. Kode vouchernya di bawah, cek aja di deskripsi bro. Yang mana? Langsung aja yuk, kita mulai mainkan. Setelah cuci muka ini masih agak basah dan rambut gue juga masih agak lepek ya, biarin kita semprot-semprot nih face tonernya. Seger banget. Karena ini tuh mengaduk Hyaluronate Acid gengs. Yang mana ini gue juga sering bawa-bawa biar kayak kalau lagi panas, gerah gitu kan, kayak kulitnya kering, butuh kelembapan, tinggal semprot baik, terus tunggu kering ya. By the way, tadi gue lupa nunjukin, gue cuci mukanya pakai ini, tadi soalnya habis dari kamar mandi, gue taruh kamar mandi, yang ini ya gengs. Ini juga dari rangkaian Glossy Series. Nah, tadi setelah pakai face toner, udah kering, kita pakai lanjut lagi Glossy Serum. Pakainya lumayan boleh banyak nih, karena masih baru gitu, jadi nggak usah terlalu irit-irit banget gitu ya, 2 tetes ini lumayan banyak. Tepok-tepokin aja. Ini tuh nyerapnya cepet banget, geng. Sambil nunggu menyerap, ini gue mau jelasin kalau di sini tuh ada kandungan niacinamide sama alpha-arbuthinnya. Jadi udah jelas nih, bener-bener bikin kulit kenyal, sehat, dan lebih cerah juga nih. Udah nyerap cepet banget, gengs. Gak sampai kayak 30 detik, udah langsung kayak keset lagi di muka. Nah, di sini ada day cream sama night cream. Kita mau pakai night creamnya aja karena udah malam sekalian tidur nih habis buat video istirahat. Kayak, ya Allah, Rodi mulu kalian minta video baru mulu, ya ampun. Gak apa-apa lah ya. Kita pakai nih night creamnya. Udah gitu doang, nggak ada repot-repotnya, selesai. Nggak pakai ribet, yang penting muka lo tau-tau nanti bisa glowing. So gitu aja guys, gue happy banget nih rangkaian Glossy Series gue udah datang. Jadi gue nggak insecure lagi dari kemarin kayak skincarean dikit-dikit banget. Kan abis nggak datang-datang nih kita tungguin. Makanya kalian daripada kehabisan, buruan deh. Order, klik link shop yang ada di bawah, pakai kode vouchernya juga boleh, kalian cek aja atau kalian follow Instagramnya mereka @mirelbeauty. Di situ juga kalian kalau mau nih jadi dropshipper sama reseller buat nambah-nambah penghasilan, langsung aja DM ke mereka. Gengs, gue perhatiin ya, makin kesini tuh orang-orang bener-bener makin susah dipercaya kayaknya. Apalagi buat nih orang-orang yang polos dan lugu kayak gue, ya rapuh banget gitu jiwanya. Udah percaya nih sama orang, ternyata itu bukan orang, tapi setan. Edan banget kelakuannya. Cuman manfaatin kita doang, dan malah nusuk dari belakang. Ini nafsu amat gue ngomongnya, curhat apa bagaimana. Tapi siapa nih yang punya pengalaman begitu juga? Soalnya emang banyak kan ku, orang-orang yang depannya belakangnya kayak malaikat, di belakangnya pengkhianat. Sampai beberapa kita tuh gak nyangka kayak, kok tega? Kayak kasus hari ini, yang aduh, buat para cewek-cewek nih, hati-hati lu. Karena biasanya kejadian-kejadian kayak gini nih dialami paling banyak sama cewek-cewek. Perkara percaya banget sama sahabatnya sendiri, yang padahal sahabatnya tuh bermuka dua. Sampai harta hilang, suami hilang, bahkan nyawa anak sendiri hilang, gak bersisa semua ambiar. Abis gak punya apa-apa, tinggal nyawa sendirinya aja tuh yang belum diambil. Dimana kejadian itu terjadi di Jepang pada April 2020 kemarin, guys. Jadi masih baru, yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama Rie Ikari. Jadi buat para bunda-bunda nih, pasti relate deh dengan cerita ini. Nah, Rie ini adalah ibu rumah tangga yang biasa aja udah tinggalnya juga di kota kecil di daerah Sasaguri, prefektur Fukuoka, Jepang. Dari segi penampilannya nih bisa dibilang, Rie itu sama aja pokoknya kayak ibu-ibu lainnya. Ya tubuhnya ideal, dan dandanannya sederhana. Pokoknya ciri khas ibu-ibu Jepang lah. Kagak neko-neko, lempeng-lempeng aja. Hidupnya juga damai-damai aja, damai dengan sentosa. Normal semuanya udah. Dan dari segi karakternya memang, Rie ini merupakan orang yang suka ngalah, polos, baik hati, gampang dipengaruhi, dan ragu-ragu juga kalau mengambil keputusan. Jadi pelin-pelan, gak tegas lah geng. Ini cewek-cewek Libra gua rasa ya. Dan pada musim semi, di bulan April di tahun 2016, Rie ceritanya bertemu nih dengan seorang orang tua murid di TK tempat anaknya bersekolah bernama Ibu Emiko Akahori. Ya namanya juga nganterin anak ke sekolah ya. Pasti kan di sana ketemu tuh sama ibu-ibu lainnya dan kenalan, formalitas, ngobrol-ngobrol dikit. Awalnya mereka saling sapa doang. Biasa namanya juga baru kenal kan. Tapi karena sering ketemu nih, jatuhnya ketemu tiap hari di sekolah, makin lama mereka makin sering ngobrol. Dan ternyata nyambung tuh obrolannya, klop, yang berujung makin dekat. Padahal kalau dilihat-lihat, karakter mereka berdua itu justru berkebalikannya sih geng. Dimana Emiko ini sifatnya bisa dibilang keras dan dominan. Dan memang usia Emiko sendiri itu lebih tua nih 9 tahun dari si Rie. Sedangkan si Rie ini tadi kan orangnya penurut, diam gitu kan, gak banyak ngomong. Nah, Emiko itu jatuhnya juga apa ya, lebih berpengalaman menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena kan tadi lebih tua. Jadi dia sering kayak ngajarin tuh dan ngasih tips-tips cantik moms, kayak tutorial merawat anak, masak makanan yang enak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Sampai jadinya udah mereka
mereka sahabatan. Dan memang Emiko ini dikenal humoris, yang juga membuat si Rie jadinya tuh nyaman berteman sama si Emiko. Setelah lama udah berkenalan, keanehan baru mulai tuh satu persatu muncul. Karena tiba-tiba si Emiko ini bilang ke Rie kalau katanya wali-wali murid lain, ibu-ibu lain lah, itu tuh suka ngomongin si Rie di belakang. Pokoknya kayak jelek-jelekin si Rie lah. Nah, Rie yang jatuhnya emang deketnya sama si Emiko, otomatis langsung percaya aja tuh. Padahal kan nggak ada bukti apa-apa nih maksudnya. Jadinya si Rie ini kayak kecewa banget sama ibu-ibu orang tua murid lainnya. Kok bisa mereka nih kayak kelihatannya baik-baik ya, ngomongin gua, salah gua apa sih? Tapi sebenarnya si Rie ini mau konfirmasi ke para ibu-ibu tadi tuh nanya, "Bu, salah saya apa sih kok diomongin? Saya baik-baik lah sama ibu-ibu semua." Tapi saat itu, si Emiko nih langsung nahan Rie dengan bilang, "Udah tenang aja, aku waktu itu udah langsung labrak mereka kok. Waktu pada ngomongin kamu, aku pokoknya nggak suka nih ada temanku dijelek-jelekan kayak gitu. Udah kamu tenang aja, nggak usah buang-buang tenaga. Udah aku wakilin marahin mereka." Tapi semua itu lagi-lagi yang tanpa bukti ya. Cuman statement dari si Emiko doang. Tapi Rie langsung percaya aja udah. Dan batal untuk ngelabrak ibu-ibu tadi. Dimana Rie ini kan emang taunya sifat Emiko ini agak keras dan dominan. Jadi mungkin, oh iya baik banget ya. Si Emiko nih belain gue nih marahin si ibu-ibu tuh. Wah, gue jadi respect banget nih sama si Emiko. Begitu kan. Pokoknya Rie menganggap kalau Emiko ini adalah teman sejatinya yang baik dan melindungi. Dan sejak kejadian itu, Rie jadi kayak semacam menghindari ibu-ibu TK lainnya dong. Yang membuat dia jadi nggak punya temen di sekolah anaknya itu. Ya satu-satunya temannya itu cuma Emiko doang. Berawal dari pertemanan di sekolah aja. Sewaktu mereka mengantri anak, berujung jadi teman main yang suka nyamperin ke rumah masing-masing. Nah, ketika pertama kali berkunjung, si Emiko ini kaget ngelihat rumahnya Rie. Yang ternyata Rie ini merupakan orang yang berkecukupan karena tinggalnya di kawasan elit dengan rumah 2 lantai yang tanahnya tuh seluas 200 meter. Ya untuk di Jepang itu termasuk besar ya, dan mahal pastinya itu. Maksudnya ini kalau kita lihat di awal penampilannya Ibu Rie, yang kasual banget dikiranya sama ibu-ibu biasa, yang bersahaja gitu bukan orang kaya. Apalagi kan umurnya juga lebih muda daripada si Emiko kan. Karena memang sebenarnya suaminya Rie ini bisa dibilang sudah mapan banget. Dan mereka mempunyai 3 anak yang lincah-lincah dan gemes-gemes. 2 anaknya itu udah SD, sedangkan yang satu yang TK yang sama-sama bersekolah di tempatnya Emiko juga. Nah, sedangkan background dari si Emiko-nya sendiri nih, itu dulunya dia lahir dan tinggal di daerah Okawa. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya itu, keluarga Emiko emang terkenal bermasalah. Karena orang tuanya dulu tuh gemar menghutang. Nggak dibayar-bayar tapi, geng. Udah gitu laganya suka ketinggian. Goyangnya selang, omongannya tinggi. Sampai orang tuanya ini juga berusaha menyekolahkan anak-anaknya itu ke tempat-tempat elit, biar disanjung-sanjung, kayak biar kelihatannya orang sugih. Ya, tapi bayar kesusahan, sampai ngutang sana-sini, terus kagak dibayar lah, gimana ceritanya kan kalau begitu. Dan sifat buruk orang tuanya itu ya nurun ke si Emiko. Ketika sekolah nih, Emiko itu tergolong anak yang periang. Tapi maksudnya riang di atas kesusahan orang lain. Alias dia suka ngebully orang. Dan ketika ngeliatnya ada temen yang kayak berasanya nih orang cupu, terus lebih lemah dari dia, pasti bakalan ditindas dan dibully sama si Emiko. Dia palakin itu anak. Dan sifat orang tuanya yang suka pamer sana-sini kayak tadi, itu juga ditiru sama Emiko. Yang suka membuat beli barang-barang mahal, padahal itu bokis doang. Ya boro-boro buat beli barang mahal, makan aja ngebetak orang, malakin. Puncaknya nih, suatu hari, orang tua Emiko pernah meminjam uang dalam jumlah yang besar ke tetangganya. Tapi setelah minjam, keluarga mereka gone, lenyap seketika. Karena mereka ini pindah tempat untuk menghindari ditagih utang. Itu mah jatuhnya penipuan ya, gengs ya. Sampai di tempat baru nih, Emiko sekolah lagi tuh sampai lulus. Nah, setelah lulus, dia kerja gitu di perusahaan elektronik. Tapi akhirnya diberhentikan. Karena alasan yang agak koclak juga, katanya seragam pabriknya itu udah makin gak cukup. Soalnya si Emiko ini kan gede banget badannya. Ya jadi sebenarnya ceritanya juga agak ngenes-ngenesnya nih. Karena dia selalu mendapatkan perlakuan tidak adil karena fisiknya yang tidak ideal. Pokoknya habis itu Emiko menikah. Sayangnya pernikahan pertamanya itu tidak berjalan mulus. Perkara ya si Emiko ini kan masih kayak emaknya tuh, suka ngutang sana sini. Ya suami pertamanya tuh nggak kuat ditagihin orang mulu perkara utang istrinya. Cerai lah mereka. Habis itu Emiko ini kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya kan, dan tinggal di Sasaguri. Nah, di kota tersebut lah kemudian dia bertemu dengan si Rie. Tapi waktu itu si Rie nggak tahu sama sekali masa lalunya si Emiko yang suram ini. Ya Rie taunya Emiko yang sekarang dengan semua omongannya padahal ya bullshit semua. Sampai malapetaka kedua pun muncul, di mana Emiko menghasut Rie dengan bilang kalau suami Rie itu berselingkuh dengan wanita lain. Seperti biasa, Emiko nggak ngasih bukti apa-apa, ngomong doang. Cuman kayak bilang, aku kemarin lihat suamimu jalan sama perempuan lain. Mesra banget. Selingkuh dia. Kayak gitu, gengs. Tapi nggak ngasih kayak bukti apa, kayak foto candid atau video gitu kan. Padahal kan zaman sekarang no pic hoax ya. Cuma ya itu, Rie percaya-percaya aja sama si Emiko. Gara-gara itu, Rie ngamuk lah ke suaminya. Dari situ si Rie sama suaminya jadi sering ribut. Karena dikomporin terus nih sama si Emiko nih. Lah suami Rie marah-marah lah. Dituduh mulu ya enggak. Secara kan dia nggak ngapa-ngapain, tapi dicecer mulu. Suaminya juga sampai heran nih. Kok bisa Rie percayanya sama si Emiko ya, nggak sama suaminya sendiri. Sampai akhirnya Emiko ini mulai mencari celah. Gimana caranya nih ngebisnisin pertikaian suami istri ini nih? Aha,
ada ide percuanan nih. Akhirnya Emiko menyuruh Rie untuk menyewa seorang detektif swasta buat menyelidiki nih suaminya berselingkuh. Tapi nyewanya melalui broker ya, alias melalui si Emiko. Gimana Emiko minta duitnya, sini, duitnya kasih ke gue aja buat bayar si detektif. Ya karena percaya Rie memberikan uangnya itu ke si Emiko. Sampai beberapa lama, Emiko masih aja nggak bisa menunjukkan buktinya kan. Cuman tetap aja tuh dikomporin terus, biar meledak. Jadinya Rie ini terus-menerus tuh nyalurin duitnya ke Emiko buat ceritanya nyewa jasa detektif. Padahal aslinya sebenarnya si Emiko ini nggak pernah nyewa detektif apa-apaan. Semua cuma dunia tipu-tipu buat ngeretin duitnya si Rie aja udah. Dan ternyata memang semua itu dilakukan sama Emiko. Sejak awal dia sudah merencanakannya, geng. Karena pertama kali dia bertemu dengan Rie, Emiko nih melihat nih ngebaca nih orang kayaknya bisa dikeretin nih. Gampang dimanipulasi. Ya kelihatan banget kan orang polos sama lugu tuh gimana. Kayak gue gitu. Pokoknya uang Rie ini sampai habis ngasih semuanya tuh ke Emiko. Tapi tetap aja si Emiko nih mendesak Rie untuk mengeluarkan duit yang lebih besar lagi. Ya karena mungkin udah didoktrin juga kali ya. Rie itu bahkan bela-belain loh ngutang ke saudaranya sebesar 800.000 yen atau sekitar 100 juta, geng. Pada September 2018 untuk dikasih ke Emiko. Mohon maaf nih. Duh, tarik napas dulu. Pengen gitu kayak kita berkata-kata kasar kayak bodoh banget sih lu. Cuman kan kita juga nggak tahu ya situasinya kayak apa. Mungkin si Emiko ini bener-bener tipe-tipe orang yang lip service banget kali ya. Yang kata-katanya tuh meyakinkan. Kenapa dia nggak jadi sales aja ya? Achieve target mulu. Ya udah pokoknya nih sampai uang tabungan pribadinya Rie ini udah habis belas plus punya utang pula. Dan di saat itu Emiko ngomporin Rie buat udah cerai aja sama suami lu. Rie awalnya ragu lah. Secara kan dia ibu rumah tangga, nggak kerja, nggak punya penghasilan sendiri. Terus gimana caranya nanti dia bisa ngasih makan anak-anaknya sama nyekolahin? Si Emiko ini dengan santainya bilang, udah tenang aja kan ada aku. Aku nih temen kamu, pasti bantuin di saat-saat kamu susah. Lagian nih kalau kamu cerai, kamu bisa nuntut warisan loh ke suami kamu harta gono gini. Nah nanti uang itu bisa buat kamu hidup. Udah gampang. Berberayuan setan nggak? Padahal si Rie ini jadi miskin, uang pribadinya habis gara-gara diperes mulu sama si Emiko. Beneran akhirnya, gengs. Hasutan Emiko ini dipenuhi, di mana Rie benar-benar menceraikan suaminya. Pada bulan September 2019, Rie secara resmi berpisah dengan suaminya itu, yang akhirnya ketiga anaknya tadi itu ikut sama Rie. Sejak saat itu, perceraian Rie ini membuat Emiko semakin senang, karena Rie jadi makin gampang dikontrol nih, udah nggak ada penghalang suaminya lagi. Bahkan pada bulan Juni 2019, Emiko meminta semua perhiasan Rie buat dijual aja, dengan alasan buat bayar pengacara untuk memenangkan hak harta gono gini yang lebih besar. Balik lagi, si Rie mangut-mangut aja udah kayak dihipnotis uya-kuya gitu. Sampai akhirnya waktu terus berjalan. Sedangkan Rie udah nggak megang uang sama sekali lagi kan, dia nggak kerja loh. Bingung juga dia gimana caranya memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Emiko yang tadi katanya mau bantu, kenyataannya kagak bantu apa-apa. Dia malah menyuruh Rie untuk menjual semua asetnya, kayak rumah, mobil, sama perabotan-perabotan isinya buat dijadiin duit. Karena udah tunduk banget sama perkataannya Emiko, Rie akhirnya ngejual semuanya, gengs. Ya Allah, kok bisa ya? Kalau di Indonesia pasti dibilang nih si Rie kena guna-guna nih, manut mulu. Yang kalau dicuplikan sinetron nih pasti dialognya begini. Mama heran ya sama kamu itu terpelajar, tapi logika kamu seperti tidak jalan. Mama heran sama kamu ya, kamu itu terpelajar, tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Dan lagi-lagi, semua hasil aset penjualannya tadi itu diserahkan ke Emiko duitnya. Dengan dalih akan dikelola sama si Emiko. Gemes gak sih bun dengernya? Bener-bener kayak tokoh utama di sinetron begitu. Yang tersiksa mulu, dijahatin orang mulu. Tapi kita ngedumel gitu nontonnya kayak bodoh banget lu. Dan setelah uangnya itu dikelola sama Emiko, di bulan Agustus 2019, Emiko ini menyuruh Rie untuk hidup sesederhana mungkin. Biar katanya dikasihani sama pengadilan. Emiko bilang nih kalau Rie itu bisa memenangkan gugatannya dan mendapatkan harta gono gini yang lebih besar kalau pengadilan ini melihat Rie ini emang kayaknya kasihan hidupnya, jadi dikasih aja yang gede. Dan sejak itu berarti Emiko juga memegang keuangannya si Rie ya. Dia cuma ngejatahin dikit banget setiap bulannya untuk porsi nasi atau dikasih mie gitu buat Rie sama anak-anaknya. Emiko juga memerintah Rie buat kagak senyum sama anak-anaknya, biar katanya Rie ini terlihat sebagai ibu yang tegas dan tegar. Habis itu Emiko juga nyuruh Rie untuk mukulin anak-anaknya kalau anak-anak ini nggak patuh atau ngerangek minta makanan lebih, karena kan dikasih makannya dikit-dikit doang. Tapi sifat Rie ini kan pondasinya kagak jahat ya, nggak tega lah dia buat mukulin anak kandungnya sendiri. Akhirnya Emiko lah yang mukulin itu anak-anaknya kalau mereka kagak nurut. Jadi udah bener-bener benalu banget si Emiko ini. Heran banget ada ya setoksik itu orang. Dan sejak aset rumahnya tadi udah dijual, Rie itu akhirnya pindah dan tinggal di kontrakan yang kecil banget sepeta. Padahal tadi rumahnya 200 meter loh. Karena telah menjadi ibu tunggal dan mempunyai 3 anak, sementara Rie ini kan nggak bekerja. Akhirnya pemerintah Jepang itu memberikan bantuan sosial sebanyak 20.000 yuan. 200.000 yuan atau sekitar pokoknya 20 juta tuh per bulan. Sayangnya lagi-lagi, bantuan itu diambil sama Emiko dengan kedok dikelola. Nah ternyata rumah Rie yang tadi dijual dan kepergiannya Rie ke kontrakan itu nggak diketahui sama saudaranya Rie. Bahkan ya saudaranya itu akhirnya mencari keberadaannya Rie ke dinas sosial pada bulan Februari 2020. Karena si Rie ini udah nggak bisa dihubungin gitu lah. Ternyata di dinas sosial ada laporan lain tuh dari sekolah anak-anaknya Rie, dari guru-gurunya gitu yang bilang kalau anak-anaknya Rie nih atau muridnya kan berarti itu kelihatannya mengalami penurunan berat badan yang drastis banget. Terlihat kayak anak yang kagak dikasih makan gimana sih? Karena itu akhirnya pada awal Maret pihak dinas sosial datang tuh ke kontrakannya Rie buat ngecek. Saat datang ke sana, kebetulan Emiko lagi ada di situ. Dan sayangnya pas saat
datang juga pihak dinas sosial nih melihat kalau anak-anaknya Rie itu lagi dalam kondisi yang baik-baik aja. Dimana anak yang paling kecil tuh yang TK tadi bernama Shoshiro lagi kelihatan asik main gitu, normal. Ya karena tidak melihat ada kejanggalan apapun. Dinas sosial juga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Tapi 1 bulan kemudian, Shoshiro yang waktu itu berumur 5 tahun tiba-tiba nggak bergerak. Pas dicek nafasnya juga nggak ada. Rie nih bukannya nelfon rumah sakit ya, tapi dia malah nelfonnya ke si Emiko. Kayak laporan apa-apa ke dia mulu, ketergantungan banget. Ditambah semua uangnya juga dipegang sama Emiko ya buat bayar-bayar rumah sakit itu kan susah juga. Nah setelah ditelepon akhirnya Emiko ini sama suaminya datang tuh ke kontrakan Rie buat ngecek. Mereka langsung membawa Shoshiro ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit dokter menyatakan kalau Shoshiro sudah meninggal dunia. Selain itu menurut dokter, penyebab kematian Shoshiro adalah malnutrisi geng. Karena diketahui Shoshiro ini sudah tidak makan selama 10 hari. Selain itu dia juga hanya diberi sedikit minum. Nah penyebab kematian yang kayak gitu ada anak malnutrisi. Langsung heboh lah itu. Kok bisa nggak dikasih makan 10 hari? Dan polisi yang menerima hasil dari rumah sakit tadi langsung menangkap Rie karena dianggap sudah lalai nih menjaga anaknya. Di situ Rie kayak baru melek deh tuh. Baru sadar kalau si Emiko ternyata dajjal. Dalam pengakuannya, Rie menyebutkan kalau semua itu adalah ulah Emiko yang mengatur kehidupannya. Semua uang yang dimiliki Rie itu dipegang sama si Emiko. Jadi Rie ini nggak bisa ngasih makan anak-anaknya dengan layak kalau si Emiko emang nggak ACC. Dan memang Emiko itu menyuruh Rie untuk menjatahi sedikit banget tuh makanan buat anak-anaknya. Nah Rie saat itu manut-manut aja karena dia pikir itu memang hal yang harus dilakukannya. Atas pengakuan tersebut, Emiko kemudian ikut ditangkap dong dan dimintai keterangan. Tapi menurut Emiko, semua salah Rie, kok nyalain gua? Kan Rie yang bertanggung jawab harusnya. Kagak ngasih makan anak-anak sendiri. Itu kan bukan anak-anak gua. Pokoknya Emiko kagak mau disalahin nih. Langsung plain victim. Ya udah, di situ polisi mempelajari kasus ini tuh sebenarnya gimana sih? Kok bisa ada kejadian begini main salah-salahan? Ya ternyata pengakuan Rie itu lebih dapat dibuktikan dengan jelas ya, karena memang pas ditelusuri semua aliran dana, uangnya Rie itu ditransfer ke rekeningnya Emiko. Dan Emiko ini menjatahi kayak sedikit-sedikit banget ya bulan. Dan menurut kepolisian, Emiko itu telah menguras uangnya Rie habis-habisan. Bahkan nominalnya itu sampai 10 juta yen atau 1 miliar geng. Dan semua uang itu dipakai sama Emiko nih buat foya-foya, buat shopping, makan enak sama keluarganya, terus main judi juga. Bahkan dana bantuan untuk penguburannya Shoshiro tadi tuh sebesar 200.000 yen atau 20 jutaan digunakan si Emiko buat foya-foya juga. Kebayang nggak? Dana penguburan buat foya-foya. Ala-ala korupsi bansos ini. Nari-nari di atas penderitaan orang lain. Dan dari kejadian itu, polisi menyimpulkan bahwa Emiko ini telah mencuci otaknya Rie dan melakukan penipuan juga. Rie yang posisinya sudah kehilangan anaknya nih. Kehilangan semuanya malah. Dan malah dituduh sama Emiko semuanya itu ulahnya dia sendiri. Maksudnya ulahnya Rie. Baru sadar kalau semua yang telah dia lakukan adalah salah. Tapi penyesalan selalu terlambat. Nyawa anaknya sudah melayang tak terselamatkan. Meskipun begitu, proses kepolisian masih terus berlanjut. Sampai akhirnya pada 2 Maret 2001, Rie dan Emiko ini ditangkap sebagai tersangka kematian dari Shoshiro. Dan sampai saat ini persidangannya juga masih berlanjut. Jadi gimana tuh gengs? Kasus ini pasti benar-benar bikin para ibu-ibu nih kayak gemes banget ngalah-ngalahin nonton Ikatan Cinta. Gregetannya kayak pengen kok bisa-bisanya Rie mangut-mangut aja sama omongannya si Emiko. Bayangin ya, ini si Rie dari awalnya kehidupannya damai, kaya, punya suami, anaknya lucu-lucu, sampai miskin, nggak punya apa-apa, punya utang pula, tinggal di kontrakan sepetak, anaknya sampai hilang nyawa, terus dia di penjara. Takut banget, gak hancur hidupnya. Gue bener-bener pas baca beritanya merinding, sampai bengong-bengong. Serem banget kalau ketemu orang begitu. Maksudnya ketemu orang yang berkhianat kayak si Emiko nih. Tega banget. Makanya kalian jangan gampang percaya sama omongan orang ya. Apalagi yang baru dikenal. Kalau kita nih memberikan kepercayaan 100% banget gitu ya salah. Sekali-kali ada logikanya gitu dipakai. Ya pokoknya thank you semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe di bawah. Lu pada pelit-pelit banget kagak subscribe nonton doang. Gitu kan capek ngomong sampai berbusa. Tapi udahlah, alhamdulillah. Terima kasih. Boleh minta like-nya deh. Jangan lupa follow Instagram gue @hirotelevan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum.